Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kita bisa bertemu dengan anak-anak, terutama siswa baru. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada hari ini kita beri waktu bisa bertemu dengan anak-anak siswa baru. Saya perkenalkan pada hari ini, saya Dr. Anda Kasih, mengemban ilmu pendidikan, ilmu bimbingan dan konseling, bahwa bimbingan dan konseling itu sekarang ini sangat melonjak bagi anak-anak yang ingin memberikan pendapatnya atau masalah-masalah yang dipermasalahkan, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok. Saya di sini sebagai guru BK menghimbau kepada anak-anak bahwa terutama siswa baru untuk mengenai tata tertib sekolah, bahwa tata tertib sekolah yang ditentukan oleh sekolah harus ditaati sesuai apa yang telah ditentukan oleh sekolah. Jangan sampai melanggar, terutama tentang pemakaian seragam. Yang kedua, tentang kepribadian. Kebanyakan anak-anak sekarang ini rambut dicat merah. Ini di SMA kita ini tidak boleh. Ini yang terutama tentang kepribadian. Yang kedua, tentang KBM. Bahwa pembelajaran yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Muncar ini, bahwa ada dua cara. Yang pertama, karena negara kita ini masih merupakan COVID-19 dan pandemi, bahwa program sekolah kita itu mengadakan program KBM ada dua, daring dengan luring. Yang daring itu pembelajaran secara online. Bahwa pembelajaran secara online itu saya berharap kepada anak-anak bahwa pembelajaran daring itu harus mentaati apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jangan hanya istilahnya anak-anak absen aja kemudian ditinggalkan, itu tidak boleh. Terus kemudian kalau memang anak-anak itu mentaati tugas-tugas dari guru mata pelajaran, bahwa nilai-nilai yang diperoleh akan memuaskan. Akan tetapi berbeda juga, cuman hanya absen aja terus kemudian tidak mengikuti pelajaran dan tidak mengerjakan tugas guru mata pelajaran, maka nilai dengan nilai terpaksa atau nilai KKM ini. Terus kemudian untuk pembelajaran yang luring itu ada SIP 2, A dan B. Lah, yang A nanti berkelompok dengan A dengan diatur dengan jarak, dengan tatap muka, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Saya ingatkan kembali kepada anak-anak bahwa yang luring itu A dan B, paling enggak itu harus absen dengan tatap muka dengan guru mata pelajaran. Itu pun yang kehadirannya bagus, maka akan mempengaruhi dengan nilai sama dengan daring. Daring pun juga demikian. Mengerjakan tugas, terus kemudian absen yang paling terbanyak maka akan menjadikan sebuah perhitungan untuk menambahkan nilai bagi anak-anak. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena anak-anak masih merupakan siswa baru, saya berharap, saya sebagai guru BK menghimbau kepada anak-anak untuk pembelajaran, bahwa untuk nilai semester 1 ini dibikin sedang-sedang. Kalau memang bagus, harus bagus terus sampai semester 1, 2, 3, 4, 5. Lah, awal semester ini, semester 1, kalau memang itu nilai bagus misalnya 80, ini semester 1, nanti semester 2 81. Nah, sudah ada peningkatan.
Terus nanti sampai semester 5 ada peningkatan. Insya Allah ya, itu anak-anak nanti kalau apabila melanjutkan sekolah dengan nilai meningkat, maka grafiknya pun juga meningkat. Nah, itu nanti dengan nilai yang meningkat ini, apabila anak-anak melanjutkan sekolah dengan nilai tersebut, dengan kolektif untuk masuk perguruan tinggi, itu diseleksi dengan nilai itu sudah merupakan bisa masuk jalur SNBMPTN. Apa itu? Jalur seleksi nilai rapot. Kalau yang SBMPTN itu nilai tes ya, nilai tes yang melalui UTBK. Jadi tes UTBK baru menentukan perguruan tinggi, terus menentukan apa yang kita ambil jurusannya ya. Perlu diingat bahwa untuk nilai semester 1 adalah merupakan pertimbangan untuk nanti masuk perguruan tinggi. Apabila anak-anak nanti untuk melanjutkan, jangan semena-mena seenaknya sendiri. Walaupun pembelajaran secara daring ini harus tetap mengerjakan tugas dan absensi dan mengikuti secara daring di psikologi. Nah, ini ya. Jadi kalau yang belum bisa mengikuti psikologi, ya silakan untuk menghubungi Bapak Ibu wali kelas. Ini yang ketiga. Yang keempat, apabila anak-anak mempunyai, tadi sudah saya katakan, baik pribadi maupun kelompok atau masalah dengan orang tua, jangan segan-segan ya. Di sini di SMA Muncar ada guru BK 2 ya. Yang pertama saya sendiri, Bu Kasih, yang kedua Bu Pariah ya. Jadi bisa anak-anak konsultasi ke ruang BK, baik itu konsultasi tentang prestasi, tentang masalah pribadi, tentang masalah kelompok, atau bahkan tentang belajar kelompok ya. Atau bahkan tentang bagaimana cara belajar bisa konsekuen ya. Itu yang keempat. Yang kelima, karena pembelajaran sejarah daring ini, apabila anak-anak diberikan tugas, janganlah punya alasan bahwa saya tidak bisa mengikuti pembelajaran Bu karena disuruh bantu orang tua. Ini kalau menurut saya pembelajaran daring itu bisa membantu dengan orang tua. Dikala saat waktu mengerjakan tugas, saya kira bisa itu dilaksanakan secara rutin lah. Pembelajaran itu ditentukan kapan. Biasanya gurunya itu kalau mau mengumpulkan tugas biasa ditentukan 2 jam atau 3 jam, bahkan mungkin 3 hari atau 2 hari, seperti itu. Ini yang saya temui di kakak-kakak kelas kalian yang kemarin yang sudah berjalan selama COVID ini, bahwa anak-anak yang punya alasan macam-macam itu jangan ditirukan. Kalau memang anak-anak yang siswa baru ini bahwa ingin menggapai cita-citanya dengan baik, dengan prestasi yang baik, dengan pinter, ndak usah istilahnya terpengaruh oleh teman yang tidak ingin melanjutkan sekolah ya. Itu ya. Yang keempat seperti itu, bahwa kalau anak-anak kepingin belajar dengan baik, mendapatkan prestasi dengan baik, silakan ya untuk istilahnya belajar dengan sendirinya, rutin dengan sendirinya. Jangan lepas sehari tanpa belajar, atau dikatakanlah istilahnya lebih baik jadi kutu buku daripada kutu jalan. Tahu maksudnya? Kalau kutu buku itu berarti setiap hari harus
belajar. Tapi kalau dikatakan kutu jalan, itu kamu jalan terus tidak tahu. Walaupun setelah dengan nanti kalau sudah luring ujian dengan tatap muka, kalau nama dikatakan kutu jalan, itu cari jawaban ya jalan atau bahkan WA-an. Nah, itu dia dikatakan yang kurang sportif seperti itu. Itu saya katakan bahwa sebagai siswa itu kutu jalan. Lebih baik kalau anak-anak memang mau melanjutkan sekolah dengan baik dan kecerdasan yang kamu punyai atau yang kamu pinteri, itu ya sebaiknya belajar dengan efektif. Nah, seperti itu. Terus kemudian belajar itu ada dua, antara negatif dan positif. Atau bahkan sekolah itu juga ada dua tujuannya. Ada dua, positif dan negatif. Seperti apa yang dikatakan positif dan negatif itu? Kalau tujuan sekolah, ya ini tujuan sekolah dulu. Kalau tujuan sekolah yang positif, itu berarti kamu belajar betul-betul tujuan dari rumah menuju sekolah. Apabila nanti dikala saat luring, ya datang di sekolah. Tapi kalau dikatakan negatif tadi, tujuan sekolah dari rumah sudah pakai seragam, tidak nyampe sekolah, terus kemudian nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ini yang dikatakan tujuan sekolah ada dua, negatif dan positif. Kalau yang belajar saya katakan tadi ya, ini belajar yang positif dan negatif. Yang positif ini belajar betul-betul. Kalau misalnya di sekolah sudah menyarankan bahwa panduan belajar atau pegangan untuk belajar yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Muncar, itu sekarang sudah ditentukan. Yang pertama panduannya lewat buku LKS, yang kedua paket yang ada di perpus, itu sudah cukup. Itu kalau dipinjem anak-anak secara pribadi sekian mata pelajaran itu, kalau nggak salah itu 15 ya, kalau enggak 16 mata pelajaran, itu sudah cukup untuk dipinjam per siswa. Ya, jadi pendukung untuk belajar itu yang positif, bahwa memakai buku LKS dikerjakan dan buku panduan paket yang ada di perpus boleh dipinjam, dibawa pulang 1 semester. Setelah itu nanti dikembalikan lagi ke perpus. Kalau LKS-nya itu beli. Nah, terus kemudian yang belajar yang negatif ya. Yang belajar negatif sekarang ini sudah zamannya modern ya. Yang negatif itu yang seperti apa, Bu? Yang negatif itu bahwa anak-anak kalau secara daring online, waktunya mengerjakan tugas lain untuk main game. Nah, ini jadi ya, bahwa dikatakan belajar yang negatif itu tadi menyeleweng dari pembelajaran sudah ditentukan oleh guru ya. Seperti itu, bahwa antara pembelajaran secara positif dan negatif, anak-anak saya kira sudah jelas ya, semacam itu. Ya, seperti itu, maka anak-anak mungkin bisa dipelajari, bisa lewat belajar sekarang ini modelnya bentuk ruang guru yang digembar-gemborkan yang di TV itu, untuk pembelajaran tanpa guru secara online bisa melewati ruang guru ya. Kemarin saya lihat itu di TV bahwa ada diskon ya, yang 1,5 juta bisa menjadi 600 ya. Kalau diperinci itu perharinya cuma 1.000 ya. Itu loh. Jadi kalau anak-anak memang ingin betul-betul pintar,
kepingin belajar yang baik dengan positif dengan baik dan ingin menggapai cita-citanya lebih lanjut dan ke perguruan tinggi, kalau ingin mendapatkan perguruan tinggi negeri itu memang sulit ya. Tapi kalau anak-anak mulai awal seperti ini, semester 1 itu sudah kita prediksi dengan nilai bagus, semester 2 bagus, semester 3 dan sampai semester 5 itu bagus, dengan masuk perguruan tinggi dengan melalui seleksi rapot sudah masuk, maka akan kelanjutannya lebih enak, akan diperhatikan lebih enak daripada yang di perguruan tinggi dengan lewat seleksi rapot tidak masuk, atau kemudian di UTBK tidak masuk, kemudian ikut jalur mandiri. Ya, kalau jalur mandiri itu anaknya orang yang harus siap punya uang. Tapi kalau yang UTBK itu setara dengan seleksi nilai rapot yang nomor 1 tadi. Kan ada 3 cara ya. Seleksi rapot, tes UTBK, terus kemudian jalur mandiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah himbauan atau perhatian kepada anak-anak untuk anak-anak yang mempunyai cita-cita lebih tinggi bisa lebih memperhatikan pada dirinya, belajarlah secara efisien dan efektif. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.